Halo, selamat datang di Minggu Perawatan Pasca Melahirkan bersama saya, Ibu Kinan. Hari ini kita belajar mengenai adaptasi fisiologis dan psikologis postpartum, kemudian asuhan keperawatan pada ibu postpartum, kemudian manajemen laktasi dan ASI eksklusif, kemudian teknik menyusui. Nah, periode pasca melahirkan merupakan periode sejak lahirnya plasenta dan membran yang berlanjut hingga 6-8 minggu atau 40 hari. Dalam ekspektasinya, ketika ibu mengalami periode pasca melahirkan ini, ibu akan sembuh dari kehamilan dan persalinan dalam 40 hari. Tapi ada beberapa ibu yang bisa mengalami periode pasca melahirkan ini sampai waktu 1 tahun. Nah, kenapa penting bagi kita perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya untuk merawat ibu dengan baik di periode pasca melahirkan ini? Karena kita ingin menciptakan dampak yang positif bagi ibu, bagi bayi, dan keluarga, sehingga proses keluarga dengan bayi menjadi lebih baik. Apa saja perubahan fisiologis dan observasi yang perlu dilakukan? Jadi, untuk periode pasca melahirkan ini merupakan tahap keempat dari persalinan. Ada tahap awal yaitu 6-12 jam pertama, kemudian ada tahap kedua atau subakut postpartum period sekitar 2-6 minggu, kemudian ada delayed postpartum period atau tahap ketiga yang dapat terjadi sampai 6 bulan. Nah, pada status ini, ibu diharapkan kembali ke status tidak hamil. Jadi ibu tubuhnya akan kembali perlahan-lahan ke dalam bentuk tubuhnya sebelum hamil. Kemudian ada juga periode transisi atau transitional period, di mana ibu melakukan penyesuaian fisiologis dan psikologis juga terhadap pemulihan dari masa sesudah melahirkan. Nah, saat ini perawat dan bidan wajib merawat ibu pasca melahirkan dan bayi sehingga hubungan antara fisiologis, emosional, psikologis, juga faktor budaya dan sosiologis dapat berjalan dengan baik. Kita ketahui bersama ada beberapa budaya yang mengharuskan ibu untuk tetap tinggal di rumah selama 40 hari, atau ada juga yang anaknya harus melakukan ritual-ritual tertentu sesudah dilahirkan. Begitu juga dengan ibu yang harus melakukan beberapa ritual tertentu sesudah melahirkan. Nah, ini harus benar-benar bisa diatur sedemikian rupa sehingga tidak menjadi sumber-sumber yang menimbulkan stres atau ancaman untuk ibu dan untuk bayi, sehingga bisa terjadi proses pasca melahirkan yang cukup baik. Berikutnya, apa saja sih fisiologis yang harus diobservasi? Yang pertama tentunya tanda vital. Jadi kesehatan ibu juga kesejahteraan secara umum oleh ibu itu harus bisa kita lihat. Nah, kita harus mengobservasi suhunya tidak boleh tinggi, harus dalam batas normal, nadi dan pernafasan juga harus dalam batas normal. Kita ukur selama 1 menit sambil kita memperhatikan apakah ibu ada aroma-aroma ketika mengalami ketoasidosis, bagaimana warna kulit ibu, bagaimana kondisi ibu secara keseluruhan, apakah ibu pusing, ibu pucat, ibu terlihat dingin, semua itu harus kita lihat dalam waktu 1 menit penuh. Dan kita juga mendengarkan apa yang ibu rasakan. Kemudian kita mengukur tekanan darah. Nah, otomatis dalam waktu 24 jam sesudah melahirkan kita harus memiliki target bahwa tekanan darah ibu harus dalam posisi normal, harus dalam bentuk harus dalam ukuran yang normal. Bila ibu mengalami tekanan darah yang lebih tinggi atau lebih rendah, kita harus segera memberitahu kepada dokter obgynnya untuk melihat apa penyebabnya. Kemungkinan ada perdarahan atau kemungkinan ada penyebab lain. Berikutnya melihat sistem sirkulasi. Jadi kita melihat berapa banyak urin, apakah ada odema, ada swollen di kakinya, di ankle-nya, apakah ada rasa nyeri. Kemudian bisa nggak ibunya mulai menggerakkan bagian-bagian tubuhnya, apakah ada kesulitan atau tidak. Kemudian melihat kulit dan nutrisi ibu. Beberapa ibu mengalami urtikaria, jadi kayak gatel-gatel, kemudian ibunya pengen minum dengan lebih banyak. Begitu juga melakukan perawatan payudara atau breast care, karena ibunya akan mulai
mulai untuk breastfeeding. Kemudian akan mulai muncul yang namanya engorgement, karena ada produksi air susu ibu, maka ada engorgement pada payudara ibu. Berikutnya mengkaji mengenai uterus ibu. Jadi uterus ibu harusnya mengalami involution. Jadi berbentuk dari awalnya ada bayi, makin lama makin mengecil sampai kembali ke bentuknya sebelum hamil. Nah, kita sebagai perawat dan bidan harus mengkaji bagaimana proses involutionnya, apakah berjalan dengan baik, apakah ada after pain, kemudian apakah ada postpartum vaginal blood loss atau ada lokia yang keluar, seperti apa warna lokianya, kemudian apakah ibu mampu menahan kencing atau ibu continence ketika sudah habis melahirkan. Terkadang ibu akhirnya tidak bisa continence, jadi ibunya incontinence, jadi tidak bisa menahan kencing, makanya kita harus memberikan pelatihan pelvic muscle exercise atau Kegel exercise. Nah, berikutnya kalau ibu melahirkan secara vaginal, otomatis akan ada perineal trauma. Maka kita akan menyadari atau memberikan ibu pengertian bahwa iya, ibu ada perineal atau vaginal trauma, tapi ibu tidak usah takut, ada mungkin nyeri juga, tapi kita nanti bantu dengan analgesia untuk mengurangi nyeri dan ketidaknyamanan yang ibu rasakan. Kemudian kita juga bisa mengajarkan kalau misalnya ada laserasi dan ada stitching, ada jahitan, gimana sih melakukan sitz bath sehingga lukanya cepat sembuh. Kemudian mungkin ibu juga merasakan tiredness atau fatigue. Jadi setelah akhirnya melahirkan bayi, mungkin kayak capek banget, dan kita bisa mengedukasi ibu bagaimana sih sleep and rest. Kapan waktunya tidur, kapan waktunya istirahat, apa yang harus ibu lakukan, dan memberikan ibu satu ekspektasi yang realistis tentang bagaimana caranya beristirahat dan mengambil waktu untuk tidur. Nah, ini adalah pengkajian RIDA. Jadi pengkajian RIDA ini digunakan untuk melakukan pengkajian pada perineal ibu. Jadi kita mengamati bagaimana perineal ibu sesudah ibu melahirkan secara normal. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana redness-nya, apakah ada edema, apakah ada ekimosis, apakah ada discharge, kemudian apakah bagaimana approximation-nya. Nah, jadi kita melihat redness, kemerahan, apakah ada edema, ada bengkak, ekimosis, apakah ada tanda seperti trauma, merah, kemudian apakah ada discharge yang keluar dari daerah tersebut, kemudian melihat bagaimana perlekatan kulit, apakah sudah rapat atau masih agak jauh atau seperti apa. Nah, ini kita dokumentasikan. Kemudian berikutnya adalah mengenai bubble HI. Jadi kita mengkaji mengenai breast, mengenai payudara ibu, melihat apakah payudara ibu itu nipple-nya inverted atau flat atau everted, bagaimanakah breast tissue-nya, warnanya, kemudian mengkaji uterusnya ibu, bagaimana bentuk atau lokasi atau posisi uterusnya ibu, apakah firm ataukah agak soggy, atau perlu ketika di massage dia menjadi firm. Kemudian melihat bladder ibu, apakah ibu bisa melakukan urinasi secara normal, secara spontaneus, apakah ibu perlu kateter. Kemudian kita bisa raba nggak bladdernya, penuh nggak isi bladdernya. Kemudian bowel movement, apakah ibu bisa buang air besar, kemudian apakah ibu bisa kentut, karena terkadang sesudah melahirkan ibu mengalami ketakutan untuk buang air kecil dan buang air besar. Jadi sebagai perawat dan bidan kita harus bisa memberikan rasa percaya diri kepada ibu untuk tetap, ayo bisa pelan-pelan, agak sakit tapi tarik nafas, kita bisa pipis, kita bisa buang air besar. Kemudian kita mengkaji lokia, keluaran dari vagina ibu sesudah melahirkan, apa warnanya, banyaknya seperti apa. Kemudian kalau misalnya ada luka episiotomi atau incision, kita bisa melihat seperti apa, apakah ada tanda-tanda rida di situ. Kemudian kita mengkaji legs atau Homan signs, jadi kakinya kita coba luruskan, dorsiflexion. Kalau ibunya harusnya nggak merasa nyeri, tapi kalau ibunya ada rasa nyeri, berarti ada permasalahan di situ, kita bisa konsultasi dengan dokter obgynnya. Nah, kemudian emotion tuh kita mengkaji bagaimana perasaan ibu, apakah ibu senang, bahagia, takut, merasa sedih, bagaimana di situ. Kemudian mengkaji mengenai bonding, bagaimana ibu fasenya untuk taking in atau fasenya untuk let go. Jadi bagaimanakah
ibu mulai membentuk koneksi antara ibu dan bayi. Nah, ini berikutnya berkaitan dengan involusi uteri. Jadi ketika nanti kita melakukan pengkajian, kita bisa melihat, oh mestinya ketika bayinya baru lahir, uterusnya atau fundus uterusnya tuh berada di midline, di umbilikal. Kemudian di midline di antara umbilikal dan simfisis pubis, jadi agak di tengah. Kemudian nanti ketika 1-2 jam mulai sejajar dengan umbilikal. Kemudian nanti 12 jam mulai lebih rendah. 24 jam mulai lebih rendah dari umbilikal. 2 hari sangat rendah. Kemudian 3 hari mulai seperti 3 cm atau 3 jari di bawah umbilikal. Jadi nanti kita bisa lakukan caranya seperti ini, didorong dari atas, kemudian dipegang, kemudian ini adalah lokasinya. Jadi pas melahirkan di umbilikal 2 hari lebih turun, 3 hari lebih turun, 6 hari lebih turun, sampai akhirnya 1 minggu tidak bisa diraba lagi. Nah, ini yang tadi saya sebutkan tentang lokia. Jadi lokia itu pada hari 0-3 berwarna merah disebut lokia rubra. Pada hari 4-7 berwarna pink kecoklatan disebut lokia serosa. Pada hari 8-14 disebut lokia alba karena berwarna kuning sampai putih atau kadang-kadang bening. Nah, nanti yang perlu kita waspadai adalah seberapa banyak lokia yang keluar. Jika lokianya sangat banyak dalam 1 jam seperti ini, kita perlu waspada mungkin ada postpartum hemorrhage atau perdarahan pasca melahirkan. Jadi kita harus selalu mengontrol seberapa banyak sih lokia yang dihasilkan oleh ibu. Nah, kita juga bisa melakukan pengkajian pasca melahirkan berdasarkan sistem tubuh melalui sistem hematologi, metabolik. Jadi kita lihat bagaimana HB-nya ibu, kemudian bagaimana gula darahnya ibu, sistem neurologikal, kita lihat bagaimana kesadaran ibu, apakah ibu ngantuk-ngantuk, ibu capek, apakah ibu alert atau tidak, renal system dan fluid electrolyte gimana nih, apakah ibu minum, apakah ibu banyak produksi urinnya, respiratory, apakah ibu nafasnya cepat atau nafasnya lambat atau nafasnya memerlukan bantuan oksigen. Nah, itu yang perlu kita kaji. Kemudian di sistem integumentari kita lihat apakah ada gatal-gatal, ada edema. Kemudian di kardiovaskular kita lihat apakah ibu ini tekanan darahnya normal, nadinya normal, atau adakah peningkatan atau tekanan darahnya normal karena mungkin ada kondisi di mana ibu mengalami hipertensi sesudah melahirkan. Kemudian bagaimana imun sistem ibu, apakah ada infeksi atau tidak ada infeksi, kemudian bagaimana reproduktif sistem ibu, tadi bagaimana lokianya, uterusnya seperti apa, kemudian perancangan untuk ibu apakah mau punya anak lagi atau tidak, itu bisa kita kaji di situ. Kemudian bisa juga mengkaji muskuloskeletalnya ibu, kadang ibu merasa lelah atau merasa capek banget sesudah melahirkan, nah itu kita bisa juga kaji. Nah, ini adalah critical point yang harus kita ingat ketika ibu mengalami hemorrhagic atau adanya infeksi. Mungkin ada karena memang hemorrhagic ini sangat mungkin terjadi di ibu-ibu apa karena ada persalinan yang lebih panjang, atau memang mungkin ada plasenta yang tertinggal, atau dia ada menggunakan obat-obatan yang mengakibatkan perdarahan, atau ada operasi atau lahiran secara sesar yang akhirnya ada kejadian yang kita tidak inginkan. Kemudian infeksi mungkin ada laserasi atau memang misalnya ada kondisi penyakit menular sebelumnya yang sudah ada sehingga kita bisa melihat risk faktor-faktor resiko ini daripada ibu yang melahirkan. Berikutnya, ibu ketika dia melahirkan, dia memiliki fase-fase ini untuk menjadi ibu ya, menurut Rubin. Jadi dia di hari pertama dan kedua dia ada fase taking in. Jadi ibunya mulai capek,
tapi mulai bahagia gitu ya, lelah tapi bahagia juga gitu. Kemudian hari kedua, ketiga mungkin ibunya mulai oke, akhirnya aku sekarang udah punya anak, aku mesti bisa merawat diriku sendiri, mesti bisa merawat baby, tapi aduh nanti aku nggak bisa. Jadi ada taking hold, jadi udah oke tapi masih nggak oke. Nah di hari ke-14 atau 2 minggu sampai 6 minggu sesudah postpartum, mestinya ibu udah bisa memiliki fase letting go. Jadi dia udah bisa mendeskripsikan, oh ya sekarang saya seorang ibu, saya harus menjaga anak saya juga harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan diri saya. Nah, setelah kita memahami bagian-bagian ini, kita akhirnya bisa menentukan apa sih diagnosa keperawatan yang bisa kita dapatkan di pasien kita. Nah, apa aja diagnosa keperawatannya bisa berhubungan dengan breastfeeding, bisa berhubungan dengan konstipasi, gangguan pola tidur, rasa fatigue, dan rasa nyeri, tidak mampu beraktivitas, adanya kerusakan integritas kulit, tidak mengerti bagaimana merawat bayi, adanya resiko infeksi, mungkin juga ada proses keluarga untuk merawat parenting yang terhambat, kemudian ada rasa low self esteem atau body image yang karena sekarang ada banyak lemak di perutnya, ada stretch mark, kemudian ada luka operasi jadinya nggak seksi lagi, kemudian payudaranya jadi besar, jadi ada masalah body image. Kemudian bisa juga ada masalah urinary retention, jadi tidak bisa buang air kecil. Terkadang ada juga masalah anxiety, jadi ibunya merasa aduh cemas, nggak bisa melakukan maintenance health dengan baik. Kemudian kehilangan pola untuk seksualitas, ada kemungkinan untuk luka atau injury atau cedera, kemudian tidak bisa buang air kecil, konstipasi, siap untuk menjadi orang tua, kemudian ada konflik untuk menjadi orang tua di sini. Jadi ini adalah beberapa nursing diagnosis yang bisa kita angkat. Nah, nanti kita menyesuaikan dengan apa sih implementasi atau planning yang mau kita kerjakan di pasien kita. Jadi intervensinya kita sesuaikan dengan kebutuhan dan dengan nursing diagnosanya. Jadi tetap mengacu kepada apa yang menjadi kebutuhan dari pasien dan ibu sesudah pasca melahirkan. Nah, berikutnya kita belajar mengenai menyusui. Jadi ketika ibu melahirkan, otomatis ibu akan mulai menyusui. Nah, menyusui ini sebenarnya dimulai dari saat kehamilan. Jadi pada saat kehamilan, ketika ibu mengikuti kelas persiapan persalinan, biasanya diajarkan caranya untuk massage payudara, memijat payudara. Nah, itu kita bisa ajak ibu untuk mempraktekkan saat ini. Nah, sebenarnya ini menyusui dimulai dari saat kehamilan, saat ibu melahirkan, bahkan sampai pasca melahirkan sampai anak berusia 2 tahun. Dan dimulai paling awal dengan inisiasi menyusui dini atau IMD yang diawali pada saat bayi lahir, bayi langsung ditaruh di dada ibu, kemudian diajarkan untuk mencari puting dan bayi akan mulai untuk mengisap payudara ibu untuk memulai breastfeeding. Nah, ini biasanya dilakukan sampai kira-kira 1 jam, kemudian nanti bayi dilakukan pemeriksaan untuk bayi neonatal. Nah, ASI eksklusif itu maksudnya apa? Jadi ASI eksklusif itu adalah hanya diberikan ASI saja, air susu ibu kepada bayi sampai bayi berumur 6 bulan tanpa adanya tambahan susu formula, air putih atau makanan tambahan lain. Untuk ibu, manfaat breastfeeding bisa mencegah breast cancer, bisa meningkatkan bonding dengan bayinya, mempercepat untuk weight loss ya, mengurangi berat badan, kemudian bisa meningkatkan density tulang. Kemudian untuk bayi bisa meningkatkan bonding juga, meningkatkan imunitas, meningkatkan maturasi untuk gastrointestinal tract-nya, kemudian bisa meningkatkan development untuk rahangnya, kemudian bisa juga melindungi anak bayi dari kanker yang mungkin muncul pada masa kanak-kanak.
Nah, ini adalah letdown reflex. Jadi nanti ketika ibu mulai menyusui dengan ibu mengalami sucking stimulus dari bayi di payudara, hipotalamus akan memerintahkan untuk mengeluarkan ASI dengan hormon prolaktin dan juga oksitosin sehingga ada produksi ASI, kemudian ada juga ASI yang dikeluarkan. Nah, ibu juga bisa meningkatkan ini letdown reflex dengan berbahagia dengan tidak stres sehingga produksi ASI akan meningkat untuk bayi. Nah, kita juga harus mengedukasi ibu bahwa produksi ASI itu tidak langsung serta-merta banyak. Jadi produksi ASI itu dia supply and demand. Jadi ketika anaknya menyusui, maka ASI akan diproduksi lebih banyak dan tidak serta-merta banyak. Jadi hari pertama akan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan ketika nanti adik berumur 1 tahun. Jadi ibu jangan menjadi cemas bahwa nanti saya nggak bisa membuat ASI yang cukup untuk anak saya, karena terkadang ibu-ibu yang baru melahirkan memiliki kecenderungan untuk mengalami kecemasan, tidak bisa memproduksi ASI dengan baik dan dengan banyak. Nah, berikutnya adalah mengenai latching. Jadi latching, bagaimana sih proses latching? Jadi mulut harus menutupi areola, kemudian nanti ada milk duct yang terstimulasi dan akhirnya bisa masuk air susu ibu ke dalam mulut bayi. Berikut adalah bentuk-bentuk latching. Jadi ibu memegang seperti ini, kemudian bayinya didekap gitu ya, hidung, pipi dan dagu itu melekat kepada payudara ibu. Nah, ini yang disebut dengan properly latched, tapi hidungnya tidak ketutup ya. Nah, kemudian ketika mau diberikan, usahakan seperti ini. Jadi nipple-nya sejajar dengan hidung bayi, kemudian ketika bayi udah buka mulutnya, kita masukin. Nah, ketika udah masukin, udah latching, udah menyusui, ibunya bisa merasakan bayi mengenyot atau menyusu. Nah, biasanya di hari-hari pertama puting ibu akan lecet. Jadi kita berikan edukasi kalau putingnya lecet, ya udah nggak apa-apa, pelan-pelan aja tetap lanjutkan untuk menyusui karena memang itu adalah proses yang normal. Kemudian ketika nanti mau selesai menyusui, bagaimana caranya mengeluarkan puting? Ibu masukin little finger, jari kelingking ke ujung mulutnya bayi, kemudian keluarkan putingnya supaya bisa keluar. Nah, ini posisi-posisi menyusui, bisa caranya dengan duduk sambil disanggah, bisa juga duduk dengan ditaruh di paha ya ibunya, atau bisa dengan baringan. Bisa duduk seperti ini, bisa dengan rebahan sambil duduk, bisa dengan berdiri juga, bisa berbaring, bisa ini bayi kembar kiri dan kanan. Kemudian jangan lupa untuk menyendawakan, bisa ditaruh di punggung atau duduk atau ditaruh di lap, di paha ibu. Nah, ini posisi untuk sendawa bayi juga harus dilakukan sendawa, karena kalau tidak dilakukan sendawa nanti ada bayi muntah ya, karena dia memang cenderung belum bisa mengontrol sehingga nanti bisa muntah. Nah, untuk ibu-ibu yang bekerja perlu juga dilakukan edukasi bagaimana caranya untuk memompa ASI. Bisa pompa ASI dengan menggunakan mesin elektrik atau dengan tangan juga bisa. Jadi nanti di kelas berikutnya saya akan ajarkan bagaimana cara melakukan edukasi untuk pompa ASI kepada ibu pasca melahirkan. Nah, demikian slide saya. Bila ada pertanyaan, silahkan dituliskan di forum diskusi. Terima kasih.